Iya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Agung Semuli, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMK Muhammadiyah Agung Semuli. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung anggukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Laboratorium TJKT SMK Muhammadiyah Agung Semuli dalam rangka diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11. Pada hari ini kita akan mengikuti diseminasi dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh calon pengajar, guru penggerak, yaitu oleh Bu Suci Kurnia Wardani SPD. Dan yang sebelum diseminasi dilakukan oleh Bu Suci Kurnia Wardani, yaitu akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Suhartini. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah yang kami hormati, kepada wakil kurikulum Ibu Kristi yang kami hormati, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Pada hari ini akan dilaksanakannya yaitu diseminasi yang akan dilakukan oleh Ibu Suci Kurnia Wardani MPD dalam CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 Lampung Utara dari SMK Muhammadiyah Agung Semuli. Salawat salam tidak lupa marilah kita berikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara yang akan dilaksanakan ini bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan judul budaya positif modul 1. Semoga berguna untuk kita semua. Demikian dari sambutan dari kami, mudah-mudahan bisa kita simak dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Suhardini atas sambutannya. Jadi di sini budaya positif tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya di lingkungan sekolah. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk mendengarkan dengan sesama dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Ibu Suci Kurnia Wardani. Jadi semoga materi yang diberikan oleh Bu Suci dapat bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja, tentunya yang kita tunggu-tunggu yaitu materi diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Suci Kurnia Wardani MPD. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu di sini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Masih. Salam sejahtera untuk kita semua.
semua semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan memberikan kita nikmat untuk selalu belajar dan memperbaiki diri ke depannya. Oke. Di sini saya akan membahas tentang tujuan diseminasi budaya positif. Sebelum saya masuk ke materi inti, saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Bu Karina? Budaya yang dapat meningkatkan kualitas dari suatu pendidikan. Oke, boleh Bu Suhartini? Budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Oke. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Di SMK kita, SMK Muhammadiyah Agung Semuli ini kita sudah menerapkan budaya positif belum Bapak Ibu? Kira-kira sudah. Di bagian mana? Di bagian mana budaya positif yang kita terapkan di SMK Muhammadiyah Agung Semuli? Contohnya? Sholat, murojaah, apa lagi? Bu Janis? Menghormati guru. Bu Fasa? Membersihkan kelas. Oke. Budaya positif yang sudah kita terapkan di SMK Muhammadiyah Agung Semuli, kalau pagi itu kan di pintu masuk gerbang itu ada beberapa guru dan guru piket tentunya yang menunggu anak-anak datang masuk ke sekolah. Nah, budaya positif di situ apa Bapak Ibu? Budaya positif yang kita lakukan setiap pagi, menyapa siswa, ya, senyum, sapa, dan salam. Itu budaya positif yang kita terapkan setiap hari di sekolah. Sesudah itu kita ada yang namanya 0 jam di sekolah. 0 jam yang kita terapkan di SMK Muhammadiyah Agung Semuli. Kalau biasanya untuk hari Selasa dan Rabu kita melaksanakan murojaah. Dan untuk hari Kamis dan Jumat kita melaksanakan sholat duha. Jadi itu budaya positif yang kita terapkan. Mengapa penting budaya positif ini kita terapkan di SMK Muhammadiyah Agung Semuli tentunya? Karena kita mengharapkan, guru-guru mengharapkan anak-anak itu lulus dari SMK Muhammadiyah Agung Semuli itu memiliki anak yang baik, memiliki bekal untuk mereka hidup bermasyarakat. Kalau bapak-bapak ya, kita ajarkan mereka untuk azan, ya, untuk azan di waktu zuhur. Terus kita ajarkan untuk mereka terbiasa sholat duha untuk yang perempuan dan laki-laki. Dan itu insya Allah kita berharap nanti suatu saat anak-anak sudah hidup bermasyarakat, mereka bisa menerapkan kebiasaan baik itu yang sudah biasa mereka lakukan selama di SMK Muhammadiyah Agung Semuli. Oke, budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif menggunakan pendekatan untuk pembentukan karakter anak yang baik. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peran sentral. Jadi peran guru itu sangat penting untuk menerapkan budaya positif. Di dalam modul 1.4 budaya positif ini ada beberapa poin Bapak Ibu. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Saya akan menjabarkan dari 6 poin tersebut. Yang pertama yaitu teori kontrol, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Coba Bapak Ibu mengepalkan tangan, dikepalkan, ya, mengepalkan tangan. Nah, Bapak Ibu di sini adalah sebagai A. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan tangan, salah satu tangan, dan
Bapak Ibu di sini menyimpan benda yang sangat berharga. Sangat-sangat berharga, dan tugas B, tugas orang lain berusaha membuka kepala tangan Bapak Ibu. Nah, apa hubungannya dengan teori kontrol Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu tidak bisa mengontrol diri orang lain. Hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi Bapak Ibu mau membuka atau tidak kepala ini, maka itu hak Bapak Ibu. Untuk orang lain tidak bisa membuka kepala tangan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak memiliki keinginan untuk membukanya. Itu dimaksud dengan teori kontrol. Baik Bapak Ibu, tangannya boleh ditaruh kembali. Yang selanjutnya, pada teori kontrol tersebut hanya diri kita sendiri yang bisa atau mampu mengontrol apapun yang kita lakukan, dan orang lain tidak memiliki hak untuk mengontrol diri kita, begitupun sebaliknya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya yaitu teori kontrol. Teori kontrol ini ada 4 ilusi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Guru bisa saja mengontrol murid, tetapi murid bisa saja mengulangi kesalahan yang sama di saat kita lengah. Murid harus memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya. Motivasi intrinsik itu kesadaran diri, bukan dari orang lain. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mau nyuruh murid untuk datang tepat waktu, karena sekolah kita masuk jam 7. Mungkin pada saat itu murid ini terlambat, dan Bapak Ibu berpesan untuk besok jangan terlambat lagi ya nak. Kalau terlambat lagi nanti Ibu suruh bersihin WC, Ibu suruh lari lapangan, Ibu suruh bersihin musola. Nah, itu maksudnya. Bapak Ibu bisa mengontrol murid, dan murid itu mengikuti apa yang diperintah oleh Bapak Ibu guru. Tetapi jikalau Bapak Ibu lengah, apakah ada jaminan murid itu tidak mengulangi kesalahan yang sama? Tidak. Kalaupun murid itu suatu saat nanti mengulangi kesalahan yang sama, berarti dia belum memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya. Kalau ada murid yang berangkatnya pagi terus, itu kira-kira sudah memiliki motivasi intrinsik atau belum? Sudah. Oke, kita bahas nanti. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kita bujuk anak untuk melakukan sesuatu. Apakah bujukan itu efektif dan bermanfaat? Belum tentu. Balik lagi ke kesadaran diri. Bujukan itu bisa efektif dan bermanfaat kalau nilainya positif. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada saat kita mengkritik siswa dan membuat siswa merasa bersalah, kemudian siswa itu berubah, belum tentu siswa berubah sesuai dengan keinginan hatinya. Ini kembali lagi kepada motivasi intrinsik atau berubah hanya karena takut dengan guru. Seperti tadi, anak-anak yang selalu datang pagi dan tidak pernah terlambat. Bapak Ibu kan ada laporan fingerprint. Pasti Bapak Ibu tahu lah anak yang sering berangkat pagi itu siapa, yang tidak pernah terlambat itu siapa. Seperti contoh di kelas saya. Di kelas saya kan selalu berangkat pagi itu Zia Zulhaki dan Zaki. Itu selalu absen finger. Dan jam 7:30 itu selalu jam 6:30 itu selalu sudah di sekolah gitu. Dan apakah anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik? Mereka sadar bahwa memang berangkat pagi itu harus gitu, bukan karena takut dihukum guru piket atau ditegur wali kelas. Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu gimana? Apakah anak-anak yang selalu mengikuti peraturan berangkat pagi tidak pernah terlambat itu memiliki motivasi intrinsik? Belum tentu, ya. Anak-anak yang selalu hadir pagi
tidak ditegur oleh wali kelas. Bisa jadi anak-anak itu datang pagi supaya tidak kena denda. Itu. Dan itu bukan termasuk motivasi intrinsik Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru-guru di sini kan sudah merasa dewasa ya pasti ya. Namanya sudah guru pasti sudah merasa dewasa. Guru pasti merasa sudah lebih dewasa dari siswa, betul atau tidak? Betul ya. Tapi dalam hal ini kita tidak bisa memaksa kehendak orang lain. Karena yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa anak-anak untuk berubah begitu saja instan, ya, bukan mie yang instan, ya. Jadi anak-anak itu tidak bisa kita rubah hari ini. Kamu harus seperti ini, tidak bisa Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa. Walaupun kita guru lebih dewasa daripada anak-anak kita, tapi mereka juga punya hak, gitu. Tidak bisa kita memaksakan hari ini juga mereka harus berubah menjadi lebih baik. Hari ini mereka harus mematuhi aturan. Anak kan kebanyakan males ya, males berangkat pagi, males pakai sepatu hitam, sholat aja harus dioper-oper dulu. Kalau gurunya nggak marah, nggak nyamperin ke kelas, anak-anak biasanya nggak bangun dari tempat duduknya, nggak ada kesadaran diri. Anak-anak kita itu minim kesadaran diri, motivasi intrinsiknya masih sangat minim. Hanya beberapa anak saja yang memiliki motivasi intrinsik seperti itu. Yang selanjutnya yaitu stimulus respon. Stimulus respon lawan dari teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Yang kita harus ubah Bapak Ibu, yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Itu stimulus respon. Yang harus kita ubah menurut teori kontrol yaitu kita ubah pemikiran kita bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Karena memang kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Yang selanjutnya, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Belum tentu semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, itu yang benar. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Teori kontrolnya bagaimana? Nah, teori kontrolnya kita berusaha, kalau kali ini kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Belum tentu. Teori kontrolnya, semua perilaku baik atau buruk itu pasti memiliki tujuan. Jadi kalau ada siswa kita yang memiliki perilaku buruk, melakukan sesuatu yang buruk, jangan langsung kita beri hukuman, langsung kita judge anak ini salah, begini. Tidak. Tapi kita tanya dulu. Pasti semua yang mereka lakukan itu memiliki tujuan. Kenapa anak bisa seperti itu? Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya Bapak Ibu. Seperti tadi kaitannya dengan teori kontrol bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri kalau bukan kita. Orang lain tidak berhak dan tidak bisa mengontrol kita. Yang selanjutnya, respon stimulus saya bisa mengontrol orang lain. Dan teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kebalikannya. Ya, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi yang dimaksud di sini Bapak Ibu, kalau ada anak-anak yang bermasalah, ya, ada anak-anak yang dia tidak mematuhi aturan sekolah atau misalnya
dengan guru BK untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada anak didik kita. Itu yang dimaksud dengan berkolaborasi. Yang selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Tapi yang benar adalah model berpikir menang-menang. Apa yang dimaksud dengan model berpikir menang-menang? Ada anak yang melakukan kesalahan, misalnya anak ini tidak sholat, ya, tidak sholat atau misalnya tidak bawa mukena. Nah itu kita sebagai guru jangan pernah berpikir untuk menang dan kalah. Kita guru biasanya memiliki sifat yang egois, yang kita harus menang, anak harus kalah. Tidak mau kalah dengan siswa. Ya, itu salah Bapak Ibu. Yang benar adalah berpikir menang-menang. Bagaimana untuk menciptakan berpikir menang, model berpikir menang-menang ini Bapak Ibu? Kalau ada anak-anak yang memiliki kesalahan, jangan kita beri hukuman. Jangan kita suruh anak ini merasa dirinya memang salah sekali, merasa bersalah, terus merasa dirinya tidak memiliki kepercayaan diri. Jadi di sini kalau ada anak-anak yang memiliki kesalahan, bagaimana cara kita memakai model berpikir menang-menang? Kita ajak anak untuk ke suatu ruangan, entah di BK atau di ruang guru. Kita selesaikan masalah ini berdua. Tidak ada yang namanya menang kalah. Harus adil Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Anak-anak ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Misal, kenapa kok tidak sholat? Tidak bawa mukena Bu? Jangan dihukum, disuruh berdiri, disuruh hafalan, dipermalukan, dijemur. Jangan Bapak Ibu. Itu anak-anak akan merasa dirinya itu malu, merasa dipermalukan. Itu tidak boleh karena mengganggu psikis anak. Jadi kita berusaha untuk memberikan solusi apa yang akan anak ini lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi menang-menang ini kita memberikan anak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak pada hukuman kepada anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif di sini sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin diri. Disiplin positif ini menumbuhkan kesadaran. Contohnya, murid yang selalu berangkat pagi, apakah sudah memiliki motivasi intrinsik? Ini yang saya bahas tadi. Belum tentu. Atau masuk pagi hanya takut dihukum oleh guru piket. Jadi tidak semua anak yang menaati tata tertib ini memiliki motivasi intrinsik. Yang selanjutnya, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ada 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, dan diplomati. Yang selanjutnya, hormat dan santun. Yang selanjutnya, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang selanjutnya, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Yang selanjutnya, kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah hati. Dan yang terakhir, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Yang selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, takut hukuman dan ancaman. Ya, ini motivasi dari luar. Takut hukuman dan ancaman ini motivasi dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Anak kalau sudah memiliki motivasi intrinsik, dia tidak akan takut pada hukuman atau ancaman, karena anak-anak yang sudah memiliki motivasi intrinsik pasti tidak akan pernah melanggar peraturan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi dari luar juga. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai
nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, takut hukuman dan ancaman, yaitu motivasi dari luar tadi. Hukuman ini tidak terencana ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba, pasti secara tiba-tiba. Misalnya, terlambat datang ke sekolah. Kalau guru piket biasanya, anak terlambat datang ke sekolah diapain Bu? Disanksi, diapain? Disuruh apa biasanya? Hafalan. Selain hafalan? Bersih-bersih. Apa lagi? Push up, ya. Push up, ya. Fisik. Apa lagi? Lari. Lari mengelilingi perpustakaan ya, berhubung lapangannya di luar. Jadi lari mengelilingi bengkel TBSM, mengelilingi perpustakaan. Apakah itu pernah terbesit dalam pikiran Bapak Ibu bahwa nanti anak yang terlambat dikasih hukuman ini gitu? Biasanya itu secara tiba-tiba ya. Begitupun dengan anak-anak. Anak-anak tidak tahu mereka ini terlambat, nanti akan mau diapain ya sama guru piket kira-kira hari ini. Aduh, mana datangnya terlambat lagi, kesiangan. Kira-kira mau diapain ya, suruh apa ya? Apa suruh bersihin WC? Atau suruh push up? Atau suruh squat jump? Itu namanya hukuman secara tiba-tiba dan tidak terencana. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, anak-anak yang berprestasi, yang memiliki nilai yang bagus, biasanya ada ya anak-anak di kelas itu yang pengen dirinya tuh menonjol, pengen dirinya itu terlihat pintar, setiap ada tugas selalu maju, selalu mengerjakan, aktif sekali. Ada nggak Bapak Ibu menemukan anak-anak seperti itu? Ada ya, selalu ingin terlihat berbeda dari teman-temannya. Pokoknya saya harus nomor satu, saya harus nomor satu. Itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Yang benar seperti apa? Yang benar adalah motivasi intrinsik ini tadi. Mereka memiliki keyakinan, kesadaran diri. Pada saat tidak diawasi oleh guru, anak tersebut tidak akan mengalami perubahan perilaku. Tidak akan mengalami perubahan perilaku dan tetap menjadi anak yang baik. Ini untuk siswa dan untuk guru juga ya. Kalau untuk siswa, biasanya kalau ada gurunya nih, hari ini pelajaran wali kelasku jam pertama, datang pagi biar gak dihukum, biar dilihat rajin. Itu motivasi dari luar. Tapi kalau motivasi intrinsik, ada atau tidak gurunya, ada atau tidak wali kelasnya, dia tetap berangkat pagi karena memang dia sadar bahwa disiplin itu penting. Ya. Terus misalnya, hari ini gak usah sholat pura-pura halangan misalnya. Itu juga motivasi dari luar. Itu tidak ada kesadaran diri. Begitupun dengan guru-guru ya. Begitupun dengan guru-guru. Misal nih, besok hari Kamis ini kepala sekolah datang. Berarti saya harus berangkat pagi. Jadi berangkat paginya kalau ada kepala sekolah saja. Itu untuk guru-guru. Ya. Untuk guru-guru. Terus hari-hari biasa, hari ini kepala sekolah lagi dinas luar nih, gak usah berangkat pagi karena gak ada kepala sekolah. Nah, itu yang bukan motivasi dari diri sendiri, bukan motivasi prinsip. Jadi guru dan murid ya sama ya, harus memiliki motivasi intrinsik, kesadaran diri. Jadi apapun yang terjadi, tetap melakukan hal yang positif, yang tidak pernah terlambat, tidak pernah melanggar peraturan, ada atau tidak yang mengawasi, tidak pernah mengalami perubahan perilaku. Seperti itu. Bapak Ibu masih semangat? Ngantuk? Masih semangat ya? Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman ini bersifat tidak terencana. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi anak atau murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau hukuman yang berupa fisik tadi, lari, ya, squat jump, push up, ya, bersih
bersih kamar mandi, nyapu musola, itu masih fisik. Kalau psikis bagaimana Bapak Ibu? Hukuman yang bentuknya psikis. Misal, ada anak-anak yang terlambat datang ke sekolah. Udah datang ke sekolahnya terlambat, bajunya kusut. Nah, itu yang mengganggu psikis anak. Anak itu memiliki hati juga Bapak Ibu, sama seperti kita. Jadi berusaha bagaimana caranya untuk kita itu menjaga ucapan agar tidak menyakiti hati anak didik kita. Ada anak yang terlambat, udah datang terlambat, bajunya kusut, kumal, kamu mandi nggak? Nah itu yang bakal sampai ke hati, ya, psikisnya kena. Jadi nanti sakit hati itu susah dilupakan ya Bapak Ibu. Bakalan kita ingat, walaupun anak-anak nanti sudah dewasa, sudah bekerja, namanya sakit hati, apapun yang mereka alami saat mereka di sekolah, itu pasti akan membekas. Gitu. Ada juga anak yang tidak sholat, ada anak yang tidak sholat. Terus kita marahi di depan umum, kita jemur anak-anak itu di depan supaya dilihat niatnya untuk memberikan pelajaran. Niatnya untuk memberikan pelajaran, tapi kan mental anak itu kena, gitu, mentalnya kena. Mereka dipermalukan, ya, sakit hati dan tidak bisa dilupakan. Gitu. Apalagi main tangan itu tidak boleh Bapak Ibu. Main tangan sama anak, semena-mena, itu bisa mengganggu psikis. Ya pernah ada teman saya dulu waktu SD, saya mau cerita sedikit. Teman saya waktu SD itu pelajaran matematika. Namanya anak SD itu kan kadang bukunya kurang rapi ya. Diberikan soal sama gurunya. Terus gurunya bilang, kenapa bukunya seperti ini, berantakan, jorok. Nah, itu jorok itu tadi yang mengganggu psikis anak. Jadi teman saya itu sampai sekarang masih ingat gitu. Dibilangin jorok sama gurunya di depan teman-teman, itu kan mengganggu psikis anak ya, malu gitu. Jadi sakit hati, dan sakit hati itu susah untuk dilupakan. Itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tadi kan secara tiba-tiba ya, tidak terpikir, secara tiba-tiba dan tidak terencana. Tapi kalau konsekuensi ini sudah direncanakan, sudah dibahas dan disetujui oleh murid ataupun guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Contoh, kalau tidak memakai sepatu putih, konsekuensinya apa? Sepatunya diambil, panggilan orang tua, SP1, ya biasanya SP1 itu konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi ini sama dengan peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama, entah itu peraturan sekolah atau peraturan kelas, itu yang dinamakan konsekuensi. Misalnya, kalau tidak hadir 3 kali, konsekuensinya apa? Panggilan orang tua. Nah itu sudah direncanakan kan, pasti sudah dirapatkan. Itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu restitusi? Ada yang sudah pernah mendengar apa itu restitusi? Atau baru ini mendengar restitusi? Baru ini ya? Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka ini bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi ini yaitu kita tidak serta-merta menghukum anak. Ada anak yang terlambat tiba-tiba langsung kita hukum. Ada anak yang tidak sholat langsung kita hukum tanpa pikir panjang. Kita langsung memberikan hukuman. Tidak Bapak Ibu. Jadi restitusi ini adalah proses. Kita bawa dulu anak-anak ke suatu ruangan, bisa kita pinjam ruang BK atau ruang guru. Di situ kita melakukan proses restitusi. Proses restitusi ini kita tanyakan dulu sama anak-anak, kira-kira kenapa nak kau berbuat seperti ini? Kau pasti memiliki alasan kenapa kamu melakukan hal seperti itu dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan restitusi. Yang selanjutnya, konsekuensi atau hukuman. Bapak Ibu, di sini ada pernyataan pertama. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna
konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi atau hukuman? Apa Bapak Ibu? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini konsekuensi atau hukuman? Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah mungkin saat pandemi. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang selanjutnya, di sini ada di slide selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan. Jadi dihukum oleh penghargaan ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu dihukum oleh penghargaan. Yang selanjutnya, dihukum oleh penghargaan ini yang pertama berpengaruh jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua, penghargaan ini tidak efektif. Dan yang ketiga, penghargaan ini merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan ini mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketujuh, penghargaan ini termasuk menghukum juga. Yang terakhir, motivasi dari dalam diri ini intrinsik, yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Slide selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Mengapa harus keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu kesepakatan dari dua belah pihak, kalau peraturan kelas itu mutlak. Oke, Bu Rizky, kenapa harus keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kalau keyakinan itu dua pihak, kita tadi sama kayak pertamina, jadi dua pihak, guru dan siswa yang menyetujui keyakinan kelas. Sedangkan kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan harus diikuti semua siswa. Ya, betul sekali. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor ya, kendaraan roda 2? Saya mau tanya dulu ini. Pak Isan pakai helm untuk apa? Keselamatan. Oke. Bu Siva, pakai helm untuk apa? Peraturan dan keselamatan. Bu Fasa kalau ke kampus pakai helm untuk apa? Keselamatan. Menghindari panas. Keselamatan dan menghindari panas. Oke, Bu Janis pakai helm untuk apa Bu? Keamanan diri. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini sudah memiliki motivasi intrinsik ya. Sadar bahwa memakai helm itu memang sangat penting untuk keselamatan ya. Saya menunggu jawaban pakai helm supaya apa? Supaya tidak ditilang. Tapi tidak ada yang menjawab supaya tidak ditilang ya. Ya. Jadi mengapa kita menggunakan helm? Karena kita sadar bahwa keselamatan itu sangatlah penting. Itu kesadaran dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya mau
ke kota pakai helm biar nggak dijegat polisi. Jadi itu bukan motivasi intrinsik namanya. Itu karena takut akan hukuman, takut ditilang ya, takut ditilang pak polisi, didenda. Itu namanya motivasi dari luar. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bu Rizka Dea. Ibu, kenapa? Kenapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa sih? Mungkin ini pada saat pandemi ya? Untuk kesehatan dan kebersihan. Untuk kesehatan dan kebersihan. Boleh. Bu Rizky, Ya sama untuk kebersihan. untuk kebersihan, kesehatan. Oke. Jadi kita percaya bahwa ya pada saat pandemi itu kan kita memakai masker, wajib mencuci tangan, memakai hand sanitizer ya. Karena kita yakin bahwa kesehatan itu sangat penting gitu. Kalau kita tidak memakai masker pada saat pandemi, kita keyakinan dalam diri kita bakal apa? Tertular COVID ya. Kalau kita tidak mencuci tangan setiap saat, kita takut nanti kita tertular penyakit, tertular COVID itu. Itu kenapa adanya peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada waktu itu. Yang selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, peraturan kelas ini berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Warga kelas itu ada guru dan siswa ya. Yang selanjutnya, keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Namanya keyakinan kelas. Berarti kan harus diterapkan di kelas, beda dengan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah itu harus diterapkan di sekolah. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas ini yang simpel-simpel saja dan diyakini, disepakati kedua belah pihak, guru dan siswa. Karena kalau di kelas itu kan hanya ada guru dan siswa. Jadi bagaimana keyakinan kelas yang benar, Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan apa ya? Peraturan, tapi kalau peraturan itu kan biasanya jangan ya. Jangan, tidak boleh dan lain sebagainya. Itu kalau keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh menggunakan kata jangan ya, kata-kata yang negatif. Jadi kalau keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Biasanya kan pernah ya ada tulisan, Bapak Ibu pernah membaca tulisan jangan membuang sampah sembarangan ya. Di setiap kelas kita itu pasti ada tempat sampah kan ya. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelasnya supaya kelas itu tetap bersih, Bapak Ibu? Oke, buanglah sampah pada tempatnya, atau bisa juga jagalah kebersihan. Jadi bukan jangan membuang sampah sembarangan, ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bukan seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu bagaimana caranya agar kelas ini tetap bersih? Keyakinan kelasnya adalah jagalah kebersihan. Itu. Terus ada lagi kalau misalnya kita pengen anak-anak ini tidak terlambat. Bagaimana? Keyakinan kelasnya bagaimana, Bu Fasa? Kalau anak-anak ini kita pinginnya datang tepat waktu, tidak terlambat. Gimana keyakinan kelasnya, Bu? Biar dapat jeda atau gurunya juga jangan terlambat. Oke. Kata-kata keyakinan kelasnya seperti apa, Bu Karina? Datanglah tepat waktu. Oke. Disiplin, ya. Boleh juga disiplin. Disiplin itu
kalau membuat keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif, tidak boleh ada kata tidak, jangan, itu tidak boleh. Itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua orang yang kita lakukan, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Di sini ada kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang. Yang ketiga yaitu kebebasan. Yang selanjutnya yaitu kesenangan dan penguasaan. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Mengapa bertahan hidup, Bapak Ibu? Biasanya ada yang kita menemukan anak-anak di kelas itu masih pagi, sudah tidur ya. Ada ya Bapak Ibu ya, banyak ya. Banyak sekali anak-anak yang baru datang masuk kelas udah ngambil posisi enak, tidur. Kadang di bawah, kadang di meja. Itu kita tanya dulu Bapak Ibu, kenapa kok masih pagi sudah ngantuk? Kok masih pagi udah lemes ya, kayak habis kerja berat ya. Kita tanya dulu kenapa. Ini berkaitan dengan bertahan hidup. Ternyata anak tersebut bilang, Bu, saya belum sarapan, jadi lemas. Nah itu, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada yang namanya bertahan hidup. Kalau anak-anak itu biasanya kalau ditanya kenapa lemas, belum sarapan, itu yang dinamakan dengan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang. Kasih sayang ini biasanya ada ya Bapak Ibu anak-anak yang biasanya membuat kesalahan nih, gangguin temennya, misalnya ngambil bekal temennya, terus ditegur sama guru mata pelajaran atau sama wali kelas. Nah itu yang dinamakan anak-anak membutuhkan kasih sayang ya, butuh perhatian. Dia cari gara-gara sama temannya untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang lain. Itu yang dinamakan dengan kasih sayang ya, biasanya caper ya anak-anak. Terus yang selanjutnya yaitu kebebasan. Anak-anak itu juga butuh kebebasan Bapak Ibu ya. Ada anak-anak yang tidak bisa belajar kalau gurunya hanya ngoceh, menggunakan metode ceramah yang monoton ya. Anak-anak bosan ya. Anak-anak yang biasa belajar dengan cara yang lain, contohnya bergerak ya, tidak diam di tempat, itu akan merasa bosan kalau mendapatkan pelajaran yang monoton ya. Dia akan merasa gelisah gitu. Itu yang dinamakan dengan kebebasan. Jadi karakter dan kebutuhan belajar anak-anak kita itu berbeda ya, tidak sama. Ada yang belajarnya bisa menggunakan audio, visual, ya, kinestetik dan lain sebagainya. Jadi berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Anak-anak ini juga butuh kesenangan Bapak Ibu. Kita kalau di kelas ya, seperti saya ini PAI 4 jam, bahkan ada yang 6 jam, ada yang ngeblok dari pagi sampai pulang. Nah, anak-anak ini juga butuh kesenangan Bapak Ibu. Anak-anak itu tidak tidak mau belajar kalau hanya nyatet, ya gurunya ceramah, ngoceh, kan anak-anak ngantuk ya, bosan ya. Mereka butuh kesenangan. Bagaimana cara kita menciptakan kesenangan di dalam kelas Bapak Ibu? Menciptakannya bagaimana? Kita ajak bermain ya, kita selingi ice breaking ya. Bapak Ibu pastinya sudah pernah menerapkan yang namanya ice breaking ya. Jadi kita selipkan di tengah-tengah pelajaran kita itu ice breaking. Jadi anak-anak itu butuh kesenangan supaya tidak bosan. Seperti itu. Dan yang terakhir penguasaan. Penguasaan ini anak-anak itu merasa bahwa bisa menguasai gurunya, bisa menguasai kelas
dan teman-temannya. Ini yang dinamakan dengan penguasaan. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini? Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kira-kira. Kebutuhan dasar tadi ada 5. Ya. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Ada 5. Nah, kalau pernyataan yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini kebutuhan dasar apa yang dimiliki anak tersebut kira-kira? Oke, kesenangan ya, kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Kebutuhan apa kira-kira? Kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan dasar apa yang dimiliki anak ini kira-kira? Penguasaan. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kebebasan. Jadi anak-anak pengen bebas, dia bosan belajarnya hanya seperti itu saja. Itu paham ya Bapak Ibu ya? Yang selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir manajer. Saya tanya dulu sama Bapak Ibu sebelum saya pindah ke slide yang selanjutnya. Kira-kira Bapak Ibu coba lihat, Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Atau semuanya? Atau bagian yang menghukum saja? Atau teman? Oke. Pak Isan. Pak Isan, ini ada 5 posisi kontrol guru Pak. Kira-kira Pak Isan ini ada di posisi kontrol yang mana saat ini? Pemantau. Oke. Jadi Pak Isan berada di dalam posisi pemantau. Bu Karina. Bu Karina sedang berada di posisi kontrol guru yang mana? Teman dan pemantau. Bu Sipa. Posisi kontrol mana Bu Sipa yang dimiliki? Teman dan pemantau. Bu Fasa? Sama. Bu Janis? Sama. Oke. Jadi 5 posisi kontrol guru ini ada penghukum ya. Kalau saya pribadi ya, penghukum iya, pembuat rasa bersalah iya, teman iya, pemantau iya, manajer juga iya. Kadang-kadang ya, tergantung situasi dan kondisi kalau saya. Kita lanjutkan 5 posisi kontrol guru yang pertama yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sesekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Contoh posisi penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Awasnya awas apa? Kamu tidak memakai topi, sekarang kamu hormat ke bendera. Itu yang namanya menghukum, posisi penghukum. Mungkin Bapak Ibu pernah ada di posisi ini. Ada anak yang tidak membawa mukena, tidak membawa buku, atau tidak membawa pena, ataupun tidak memakai sepatu hitam. Pasti pernah ya ada di posisi penghukum ini. Begitupun dengan saya sama. Ya. Saya posisi penghukumnya. Yang selanjutnya yaitu posisi yang selanjutnya pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya suaranya lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, membuat orang lain itu merasa bersalah dan rendah diri, merasa orang yang paling salah sekali. Nah, bagaimana kata-kata pembuat rasa bersalah itu Bapak Ibu? Contoh, kita sudah pernah mengingatkan anak untuk beli topi. Ya, beli topi. Nah, ayo dong beli topi.
supaya Senin berikutnya tidak dihukum lagi dan tidak membuat ibu malu. Nah, itu contoh pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu contoh merasa bersalah. Nah, selanjutnya, gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ya, kita kan sebagai guru membuat murid merasa bersalah. Seperti itu. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, seperti teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Itu posisi positifnya. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu posisi negatif dari guru. Guru dengan posisi teman. Yang selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, kita juga pasti pernah berada di posisi ini, Bapak Ibu. Posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Contoh, anak yang tidak memakai sepatu putih misalnya. Kita tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Kok pakai sepatu putih? Kamu tahu konsekuensi pakai sepatu putih itu apa? Itu posisi pemantau. Jadi kita pantau anak-anak yang membuat salah, itu kita pantau, Bapak Ibu. Dan yang terakhir ini adalah posisi manajer. Posisi manajer di sini adalah posisi yang paling baik daripada posisi-posisi yang lain. Mengapa? Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, ya. Kita tuh sebagai manajer kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seperti ini, Bapak Ibu. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Misal, ada murid yang membuang sampah sembarangan. Kita tanya, keyakinan kelas yang seperti apa yang sudah dilanggar, Nak? Ya, keyakinan kelas kalau untuk membuang sampah tadi apa? Jagalah kebersihan. Nah, itu posisi manajer. Kita tanya. Dan apakah kamu meyakininya? Apakah kamu yakin bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan? Itu posisi manajer. Dan jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalau misalnya kita tanya, kenapa Nak kok buang sampah sembarangan? Apa peraturan, apa keyakinan kelas yang sudah kalian buat, yang sudah kalian yakini? Yaitu jagalah kebersihan. Kalau begitu, apakah besok atau nanti kau bisa memperbaikinya? Itu pertanyaan sebagai manajer. Jadi memang manajer ini sulit, Bapak Ibu. Kita harus sabar, ya. Walaupun kadang anak itu bandel, ya. Ada anak yang bisa dihalusin, ada anak yang nggak bisa dihalusin, ya. Ada anak yang harus dikerasin, ya. Ada. Jadi posisi manajer ini memang berat, Bapak Ibu. Kita harus banyak-banyak sabar, ya. Sabar. Jangan baru ngomong sepatah dua patah kata
restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 sisi Bapak Ibu. Yang pertama, sisi pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah bagian dasar dari segitiga untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini segitiga restitusi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu bahasa dari menstabilkan identitas, segitiga restitusi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau anak melakukan kesalahan, kita menyelesaikan masalah, kita ucapkan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, kita bisa menyelesaikan ini, ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Itu kebutuhan. Itu tindakan yang salah. Kita tanya sama anak, kenapa anak melakukan kesalahan? Kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak menggunakan sepatu hitam dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan validasi tindakan, memvalidasi. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan yang sudah dibuat, entah itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Itu menanyakan keyakinan. Dan apa kamu bersedia memperbaikinya? Itu menanyakan keyakinan kelas. Saya ada contoh video keyakinan. Saya ada contoh menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, sebentar, saya minta waktunya Bapak Ibu untuk menyimak video yang sudah saya buat. Ini saya membuat 2 kasus Bapak Ibu, tapi yang saya tayangkan hanya kasus yang pertama saja. Maaf Bapak Ibu, ini suaranya kok kecil. Suaranya kurang jelas. Suaranya tidak ada Bapak Ibu. Jadi ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya buat bersama anak kelas 11 TKRO. Di sini ceritanya anak ini terlambat datang ke sekolah. Ya. Saya menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya tanya sama anak tersebut, kenapa datang ke sekolah terlambat? Anak itu kan pasti punya alasan ya kenapa dia kesiangan. Dan dia menjawab, saya kesiangan
kira-kira anak tersebut bisa atau tidak merubah perilakunya untuk besok tidak terlambat lagi. Seperti itu. Jadi menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi itu memang butuh kesabaran Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke segitiga restitusi. Dan yang terakhir ini adalah refleksi Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berrefleksi di sini. Refleksi yang pertama yaitu setelah mengikuti desiminasi ini, sejauh mana penerapan yang telah Bapak Ibu lakukan selama di sekolah, adakah yang perlu diperbaiki? Yang kedua adalah menjalankan posisi sebagai seorang guru, manakah posisi dominan yang telah Bapak Ibu jalankan selama ini? Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi refleksi yang ketiga, sebelum mengikuti desiminasi ini, pernahkah Bapak Ibu menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi? Ada yang mau berrefleksi Bapak Ibu? Saya minta tolong 3 orang untuk berrefleksi. Mungkin yang pertama Bu Suartini, untuk pertanyaan yang pertama Bu, berefleksi. Kami belum jelas tentang tahapan-tahapan tadi Bu, untuk penyelesaian permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Oke, yang kedua adalah menjalankan posisi sebagai seorang guru. Manakah posisi dominan yang telah Bapak Ibu jalankan selama ini? Ibu Karina? Baik, untuk posisi dominan yang telah saya lakukan selama ini, yang pertama penghukum. Ya, jika siswa itu memang sudah bersepakat, maka tetap diberikan hukuman. Setelah itu membuat rasa bersalah, iya. Biasanya kalau membuat rasa bersalah ini saat siswa itu melakukan kesalahan, nanti saya panggil di ruangan. Setelah itu ditanya kenapa melakukan hal yang sama, dan berulang kali. Biasanya setiap 2 kali pasti saya panggil. Yang ketiga itu teman. Saya bersama anak-anak itu menganggap mereka itu teman, supaya tidak ada rasa canggung. Mereka mau terbuka dengan saya, walaupun saya guru, mereka siswa, tapi kita menganggapnya bahwa itu teman. Karena saya merasa jika saya menempatkan saya ini guru dengan siswa, dan sekarang generasi Z yang notabene mereka beranggapan bahwa guru ini seperti ini, maka mereka tidak mau terbuka dengan kita. Dengan menerapkan teman, secara otomatis mereka mau curhat, mau mengeluh kesah kenapa melakukan hal seperti itu. Selanjutnya pemantau. Saya setiap hari melakukan pemantau dari segi finger. Jadi setiap pagi memang anak itu finger, saya pantau siapa yang nggak finger, siapa yang telat, siapa yang melakukan kesalahan, contohnya tidak piket. Kita sudah melakukan kesepakatan kelas, jika tidak piket maka minggu berikutnya siswa yang tidak piket itu melakukan piket sendirian satu kelas, dan mereka sepakat. Jadi dari situ saya memantau aja, mereka yang memberikan hukumannya sendiri. Setelah itu yang manajer, mungkin saya memberikan kesadaran bagi mereka sendiri bahwa belajar itu tidak harus ada guru atau tidak. Yang penting belajar di kelas, berikan tugas dikerjakan, ada guru atau tidak, mengikuti pelajaran. Oke, baik, terima kasih Ibu Karina atas refleksinya. Kalau untuk Ibu Suartini belum paham tentang segitiga restitusi. Oke, baik. Saya akan menjelaskan kembali tentang segitiga restitusi.
Jadi di sini segitiga restitusi itu memiliki, namanya segitiga kan memiliki 3 sisi ya Ibu. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kalau anak berbuat salah, yang kita tanyakan apa untuk menstabilkan identitas? Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu namanya menstabilkan identitas. Dan kamu harus yakin bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini. Itu yang dinamakan dengan menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita mau validasi. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu memakai sepatu putih. Padahal peraturan yang ada di sekolah kita harus memakai sepatu hitam. Itu validasi tindakan yang salah. Kita mau validasi. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita kan tadi sudah membuat keyakinan kelas. Ada juga keyakinan sekolah. Kita tanyakan sama anak-anak. Kalau anak tersebut melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita tanyakan sama anak, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Ya. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahanmu hari ini dan berbuat lebih baik di kemudian hari? Seperti itu, Bu. Oke, Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Saya persilahkan 1 orang saja. Ya, karena untuk mempersingkat waktu. Untuk mempersingkat waktu, saya buka 1 termin pertanyaan saja. Oke, Bu Siva. Terima kasih kepada Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Seperti yang tadi Bu Suci jelaskan bahwa segitiga restitusi itu mempunyai 3 sisi, yaitu, makanya dari situ saya mau bertanya, apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Terima kasih. Saya Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan yang bagus sekali. Apakah semua masalah bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu gimana? Kira-kira bisa atau tidak? Oke. Jadi Bapak Ibu, memang tidak semua masalah itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita lihat dulu masalahnya Bapak Ibu. Kalau masalahnya berat seperti contoh anak sudah tidak mau sekolah, ya, kerjaannya bolos dan lain sebagainya, apakah hanya segitiga restitusi ini saja cukup? Tidak. Ya. Jadi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kalau masalah-masalah yang ringan saja, contoh terlambat, tidak mematuhi peraturan atau tidak mematuhi keyakinan sekolah yang sudah disepakati, itu mungkin bisa menggunakan segitiga restitusi. Tapi seperti anak yang terlambat, apakah kita mempunyai jaminan untuk besok dia tidak terlambat lagi walaupun kita sudah menggunakan segitiga restitusi? Tidak. Terus apa langkah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru BK. Ya, kan ada guru BK di sekolah. Kita bekerja sama dengan guru BK, dengan wali kelas, ya. Kalau kita sudah bekerja sama dengan guru BK, dengan wali kelas, sudah juga menggunakan segitiga restitusi, tapi masih juga masalah yang tidak terselesaikan, Bapak Ibu. Yang salah berarti di mana? Kembali lagi ke bawah. Kita lihat apa yang salah. Atau mungkin segitiga restitusinya, atau mungkin di BK-nya, atau mungkin di wali kelasnya. Karena semua itu pasti ada kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu terlihat, Bapak Ibu. Jadi tidak semua masalah bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kalau masalah-masalah yang berat itu
kalau bisa kita berkolaborasi dengan BK, wali kelas, dan lalu menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini tidak instan Bapak Ibu. Kita harus sabar ya, tidak boleh yang namanya menghukum, menghakimi ya, apalagi sampai menggunakan fisik atau psikis anak Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi memang jadi guru itu tidak mudah ya. Harus memiliki sabar yang luas, yang luar biasa untuk mendidik anak-anak bangsa. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana, sudah jelas Bu? Oke. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu sudah mau hadir di acara desiminasi modul 1.4 ya, calon guru penggerak angkatan 11. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sini. Ada penutup. Sebagai seorang guru, hendaknya kita dapat bekerja sama membangun budaya positif di sekolah kita. Guru harus dapat memaksimalkan perannya sebagai tauladan murid yang mampu menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk melakukan hal yang baik. Guru memposisikan dirinya sebagai manajer bagi muridnya yang menuntun murid untuk menjadi pribadi yang merdeka dan bertanggung jawab. Jadi untuk kedepannya semoga materi ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu di sini bisa menerapkan posisi sebagai manajer. Baik, saya akhiri Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ada di bawah, nanti kan kita tempel. Ini kalau kebalik, nempelnya di mana? Sudah? Ayo cepat mulai tulis. Nulisnya jangan kebalik ya, yang lengket di bawah. Iya, gini nulisnya. Yang lengket nanti kan kita tempel. Nanti kita lengket. Sudah? Yang sudah ditempel. Yang rapi ya. Yang rapi. Yang rapi. Anjing. Balik anjing. Oh, ini kebalik. Balik. Sudah semua? Oke. Kita lihat yang pertama, yaitu merawat fasilitas sekolah. Oke. Yang kedua, saling peduli dan menghargai. Jujur dan bertanggung jawab. Boleh. Datang tepat waktu. Kerja sama dan kolaborasi. Bertutur kata, tidak berkata-kata. Memakai seragam sekolah. Menjaga kebersihan. Belajar dengan tenang. Tepat waktu, disiplin. Tepat waktu, tepat waktu. Kelas yang bebas. Siapa ini? Berusaha yang terbaik. Tidak memegang atau memukul anggota tubuh temanmu. Bersih dan wangi. Belajar dengan tenang, datang tepat waktu.
membantu satu sama lain. Setuju? Setuju kalau untuk saling peduli dan saling menghargai? Setuju ya? Saling menghargai satu sama lain. Bekerja sama, berkolaborasi, tidak bertutur kata yang kotor. Berarti apa kalau tidak bertutur kata yang kotor? Apa keyakinan kelasnya? Sopan, santun. Sopan santun. Yang selanjutnya, memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan. Sama nggak? Sama disiplin? Sama ya. Belajar dengan tenang. Apa kalau belajar dengan tenang? Saling menghargai, sama nggak? Kalau pengen belajar dengan tenang itu kan berarti nggak pengen kelasnya ribut ya? Berarti kita menghargai teman yang memang tidak suka kalau kelasnya ribut. Yang selanjutnya, kelas yang bebas ini siapa? Setuju atau tidak? Menghargai guru dan staf di sekolah, sama ya, saling menghargai. Jujur dan bertanggung jawab, setuju atau tidak? Setuju. Berarti kalau keyakinan kelasnya jujur, berarti diusahakan kedepannya tidak ada teman yang mencontek tugas temannya. Setuju ya? Jujur dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Tugas-tugas yang sudah diberikan. Ada yang nggak ngerjain tugas? Oke. Tidak memegang atau memukul anggota tubuh. Teman, setuju nggak? Setuju. Oke, menjaga kebersihan. Setuju? Berarti apa kalau menjaga kebersihan? Tidak membuang sampah sembarangan ya. Bersih dan wangi. Setuju? Setuju. Berarti apa keyakinan kelasnya? Bersih. Bersih dan rapi. Belajar dengan tenang sudah, rapi sudah. Apa aku ingin kelas rapi dan bersih sama, kelas yang tenang sama. Oke. Jadi ada dari seluruhnya ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama yaitu disiplin, setuju? Yang kedua saling menghargai, setuju? Yang ketiga sopan santun sesama teman dan guru. Yang keempat jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima menjaga kebersihan, setuju? Yang terakhir bersih dan rapi, sama ya? Setuju ya? Jadi ini ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Berarti kalau minggu depan atau hari-hari selanjutnya ada yang tidak membuang sampah pada tempatnya, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas pada bagian yang menjaga kebersihan. Paham ya? Jadi ini total keyakinan kelas yang sudah kita buat. Diingat ya? Ya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sebelumnya. Ibu Wahyudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.